Sudah berapa lama Anda belajar mikrotik? Mungkin sudah mulai bete, mungkin mulai bosan, atau Anda merasa mikrotik itu sebuah hal yang sangat sulit sekali. Terus terang waktu itu saya perlu waktu 1 tahun untuk ngoprek mikrotik, sampai akhirnya saya memutuskan kursus di mikrotik. Pekerjaan pertama mikrotik yang saya tangani itu perlu waktu 3 hari. Dan kebetulan waktu itu labnya ada di lantai 3, karena tidak ada yang bekerja, sehingga saya bisa leluasa buka-buka contekan. Nah, waktu kursus di mikrotik, teman-teman bikin grup Facebook. Karena terus terang yang kursus di sana itu dari seluruh Indonesia. Lalu kita sharing. Hasilnya, tidak ada satupun yang bisa mengkonekkan mikrotik. Lalu saya berpikir gini, kenapa orang gagal? Kenapa orang menjadi sulit belajar mikrotik? Padahal mikrotik itu mudah. Mikrotik untuk semua orang. Nah, tim warnetku dengan tutorial ini mencoba mengatasi apa kendala orang sehingga sulit untuk belajar mikrotik. Yang pertama, orang gagal paham mengenai IP. Jadi ketika Anda mau belajar mikrotik, Anda harus paham IP. IP dari modem lalu menjadi gateway bagi mikrotik, dan mikrotik menjadi gateway bagi komputer yang lain. Ketika Anda gagal memahami IP, DNS, subnet, itu menjadi sulit. Yang kedua, seringkali orang belajar dari browsing. Padahal terus terang, di browsing kadang ada hal yang tersembunyi, sehingga ketika Anda lakukan langkah 1 sampai akhir, itu menjadi kendala. Nah, di browsing juga setiap kali tutorial itu beda-beda. Cara setiap orang menangani itu beda. Sehingga ketika Anda coba ambil dari A, ngambil dari B, lalu Anda combine, tidak bisa connect. Anda perlu satu tutorial yang dari A sampai Z bikin connect mikrotik. Oke guys? Lebih baik Anda membeli satu tutorial atau mengikuti satu tutorial yang lengkap, mudah, dan simpel. Tim warnetku mencoba memberikan hal itu. Nah, yang ketiga, mikrotik itu merupakan suatu hal yang banyak, device yang sangat banyak memiliki kemungkinan. Dari setiap item, nanti Anda klik, ada memiliki kemungkinan. Nah, itu sebenarnya ketika Anda salah klik, bisa jadi gagal koneksi. Nanti saya akan menunjukkan kenapa terjadi gagal ketika Anda belajar. Oke guys, ikuti tutorial tim warnetku di channel YouTube kami, tim warnetku, dan jangan lupa klik like and subscribe untuk Anda dapat mengikuti tutorial-tutorial kami berikutnya. Mikrotik untuk semua orang, sukses untuk Anda. Oke guys? Ya, kali ini kita akan belajar mengenai tips sukses belajar mikrotik anti gagal, 100% bekerja. Tutorial ini saya buat berdasarkan pengalaman ketika saya mengajarkan teknisi sendiri, tentunya karena mereka bekerja, dibayar, dan saya ingin juga mereka bisa. Dan juga berdasarkan pengalaman peserta kursus di DWM kursus. Jadi ada beberapa orang yang bisa, cepat bisa, dan ada juga orang yang sulit untuk bisa, gagal paham. Jadi sebenarnya saya lihat ada poin-poin mendasar untuk orang dapat memahami mikrotik dengan mudah. Nah, kalau poin-poin ini dia tidak paham, akan sulit untuk melakukan hal yang advance. Yang pertama, kita harus pahami IP. Jadi IP, Internet Protocol Address, adalah label numerik yang ditetapkan di setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi, melakukan komunikasi data dalam satu sistem jaringan. Kita bisa lihat di sini, dalam 7 langkah gampang setting mikrotik ISP yang IP-nya dinamis dalam tutorial saya di bawah, kita bisa lihat yang pertama orang akan melakukan setting interface, lalu IP client, IP address, IP firewall NAT, IP routes, IP DNS, IP komputer atau laptop. Nah, kita bisa lihat di sini dari 7 langkah, 6 poin dari 2 sampai 7 adalah mengenai IP. Jadi bagaimana mungkin Anda belajar mikrotik tapi tidak paham IP? Ya pasti kepontal-pontal, Anda hanya buang-buang waktu. Jadi coba belajar dulu pahami IP, entah itu 7 OSI layer,
protokol segala macam, baru Anda bisa dengan mudah memahami mengenai mikrotik. Nah, selain IP, kita juga harus paham port-port mikrotik. Jadi biasanya kalau di mikrotik yang baru, itu port 1 dipakai untuk internet. Jadi ada tulisannya memang tidak bisa dipakai untuk IP yang lain. Lalu 2 sampai 5 sebenarnya bebas. Cuma orang harus punya kebiasaan. Jadi kalau saya biasanya pakai 1.2, tapi ada juga orang yang biasa 1.4 atau 1.5, dan itu harus terpola. Kalau Anda setting sekarang belajar 2, besok 3, besok 4, nah pasti ketika akan lebih advance, lebih jauh lagi mengenai pengaturan-pengaturan port, pasti bingung. Karena ingatnya mungkin yang kemarin, pelajaran yang kemarin di IP2, kok nggak bisa sekarang? Atau sekarang Anda lagi nyoba di port 3. Jadi dibiasakan aja dulu, terserah mau pakai 1.2, 1.3 atau 1.4, terserah Anda, tapi terpola gitu. Yang sering kali juga orang sering gagal paham adalah di IP modem. Saya ambil contoh IP modemnya, misalnya 192.168.100.1. Nah, di port 1 ini kita kasih IP nggak boleh sama dengan IP modem. Jadi misalnya kita kasih 192.168.100.2. Nah, garis miring 24 ini subnet, Mas. Subnetnya. Dan itu bisa 24 atau 32. Tergantung kebutuhan. Nah, orang seringkali salah paham di sini, 1 dan 2 ini. Sama, begitu sama Anda setting sama, akhirnya terjadi IP konflik. Lalu IP LAN atau di port 2 ini sebenarnya bebas. Tapi tetap depan 2 poin di depannya ini harus sama, yang membedakan yang di poin ketiga. Nah, ini juga harus terpola. Nah, kalau saya biasa pakai 192.168.10.1. Nanti terserah Anda, misalnya tanggal lahir pacar Anda bulan Oktober atau bulan Agustus, ya bisa aja 8 atau terserah. Jadi harus terpola. Kalau enggak, nanti Anda akan bingung sendiri. Nah, juga mengenai DNS. Nah, DNS ini sekarang memang lebih mudah karena misalnya IndiHome atau ISP yang lain itu sudah menyamakan dengan IP dengan gateway modem. Jadi misalnya DNS-nya 192.168.100.1. Jadi sudah dimanipulasi. Tapi kalau Anda bisa lihat routernya mereka, pasti ada DNS awalnya. Nah, DNS setiap daerah itu beda-beda. Jadi nggak bisa Anda setting mikrotik di Surabaya memakai DNS Jakarta atau sebaliknya. Yang berikutnya kita harus pahami topologi jaringan. Jadi misalnya dari internet, modem, lalu ke mikrotik, port 1-nya adalah sekian, lalu port 2-nya adalah 10.1. Nah, 10.1 ini menjadi gateway bagi komputer yang ada di bawah hub ini. Jadi PC client akan dapat 192.168.10.2 sampai 254. Lalu kalau ada WiFi, misalnya kita kasih 192.168.20.1/24. Nah, 20.1 ini menjadi gateway bagi semua device, baik laptop atau handphone yang berada di bawah WiFi ini. Nah, access point ini saya tidak kasih IP-nya karena nanti tinggal tergantung Anda settingnya mau dibikin bridge atau bagaimana terserah. Jadi itu yang penting. Jadi kita lihat di sini semuanya adalah mengenai IP. Dan kendalanya adalah juga orang terlalu banyak tutorial yang dibaca. Jadi saya sarankan baca itu bagus, tapi saya sarankan Anda beli satu buku atau sebuah tutorial yang mengatur dari A sampai Z bikin connect mikrotik. Kalau Anda belajar dari internet cuma sebagian, padahal setiap orang punya cara-cara yang berbeda dalam mengkonekkan mikrotik. Nah, Anda merangkum semuanya sehingga menjadi tidak connect. Akhirnya menjadi bingung dan stres. Jadi harus Anda paham dulu langkah-langkah dasarnya. Lalu kita juga harus paham jalur koneksi di dalam mikrotik. Saya memberikan sebuah ilustrasi gini. Jalur koneksi di mikrotik sama seperti Anda mengalirkan air kotor ke dalam mesin saringan,
air agar jadi bersih. Ada sebuah proses. Tahap 1 melalui saringan ini, tahap 2 saringan ini, dan selanjutnya. Begitu juga di mikrotik. Rule 1, interface port 1 modem. Port 2 untuk LAN. Settingan IP address-nya. Lalu settingan NAT-nya, settingan dan seterusnya. Nah, sehingga sampai komputer koneksi itu keluar dari port 2 ke hub, switch, komputer, dan yang lainnya. Nah, jalur seperti ini yang harus kita pahami. Jadi bukan hanya setting ini segala macam, tapi ada sebuah jalur, ada sebuah skema yang harus kita pahami. Anda bisa ikuti tutorial saya, baik yang 6 langkah mudah setting mikrotik atau 7 langkah setting IP dinamis di channel Teamwork Warnetku. Bisa lihat linknya di bawah. Yang keempat, ingin cepat bisa segala sesuatu tentang mikrotik. Ini hal yang biasa, pergumulan peserta dan juga dulu teknisi saya. Jadi setelah banyak baca tentang mikrotik, sehingga ketika saya sedang ajarin nanya itu segala macam, yang saya bilang yang penting kamu tahu, paham dulu, yang penting bisa connect, yang itu nanti. Karena kalau sudah bisa connect, Anda bisa explore. Tapi kalau connect aja enggak, ngapain belajar hal yang lain gitu. Connect bisa bagi bandwidth, baru bisa Anda explore. Nah, kalau Anda terlalu banyak di mikrotik itu kan banyak sekali peraturan-peraturan segala macam, rule-rule yang kadang-kadang kita sendiri tidak perlu untuk kebutuhan kita. Jadi Anda harus pahami hal yang mendasar, ulangi terus sampai bosan, sampai katam, baru Anda bisa melangkah ke yang advance. Oke, beberapa penyebab kegagalan. Seringkali orang malas mencatat. Ini biasanya banyak yang kursus, atau tadi saya bilang, coba catat. Nggak dicatat juga, coba catat. Kalau kita mengandalkan daya ingat kita, padahal terbatas, banyak hal yang dipikirkan, dan juga ini kan tidak Anda kerjakan langsung setiap hari. Pasti akan lupa. Jadi buat catatan dengan bahasa Anda sendiri. Anda sudah bisa konekkan, lalu bikin catatan, walaupun udah bisa, tetap buat catatan, karena ketika mengerjakannya sebulan kemudian, Anda sudah punya pegangan. Jadi buat catatan step by step secara detail. Yang berikutnya adalah malas mengulang. Seringkali orang baru 1-2 kali nyoba, lalu merasa dirinya sudah mahir. Sudah langsung mau coba ke yang lainnya. Coba dulu. Anda sibuk, 2-3 hari kemudian coba lagi, masih ingat nggak? Nah, kalau lupa, ya buat catatan. Yang berikutnya adalah pusing atau terlalu gampang menyerah. Terus terang, kenapa dulu saya 1-2 tahun terus berusaha ngotot? Karena banyak yang nanya, Pak bisa setting mikrotik Kak? Lama-lama kan sayang juga nih rezeki ditolak gitu. Yang berikutnya adalah seringkali kita belajar tidak punya tempat untuk bertanya. Nanya ke teman, dia nggak ngerti, mau nanya ke siapa yang paham, sehingga malah makin pusing. Dan Anda bisa isi sendiri apa penyebab kegagalan dan poin-poinnya. Selamat mencoba, jangan menyerah, sukses untuk Anda. Jangan lupa klik like and subscribe. Ciao.